Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mahfud, NPM saya yaitu 1017016039 dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Penataan Kawasan Tepian Sungai Kapuas di Kelurahan Nolai Laut. Nah, untuk itu langsung saja. Selanjutnya, ayat yang menjadi dasar dari penelitian ini, yaitu ayat Ar-Rum 41. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahral fasadu fil ba'ri wal bahri bima kasabat aidil nasi liyunjikahum ba'dal ladzi amila allahum yarji'un. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Yaitu latar belakang bab 1. Latar belakang dari penelitian ini adalah semenjak maraknya pembangunan untuk yang memprioritaskan kemudahan transportasi darat menyebabkan munculnya kecenderungan masyarakat mulai meninggalkan transportasi sungai dan bergeser ke arah transportasi darat. Nah, transformasi ini bahkan menyebabkan perubahan perilaku sosial masyarakat, yakni dari warga tepian sungai menjadi warga yang asing dengan sungai. Nah, wilayah tepian sungai Kapuas menjadi salah satu wilayah kumuh untuk di beberapa titik. Hal ini dikarenakan pergeseran fungsi yang tidak terkontrol. Nah, salah satu daerah dengan peradaban atau pertumbuhan permukiman yang berada di tepi air yaitu Kota Pontianak. Nah, Kota Pontianak sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar karena dialiri oleh Sungai Kapuas, yaitu sungai yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Dan juga Kota Pontianak dilalui garis lintah 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik dari sedikit kota di dunia, yaitu Kota Bonjoy, Pontianak, Riau, Bontang, Kepulauan Kaiwa, dan Amazonas dilalui garis Khatulistiwa. Nah, salah satu bentuk penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak yakni dengan membangun waterfront di tepian Sungai Kapuas, yang merupakan fenomena alam sehingga menjadi daya tarik tersendiri saat terbangunnya waterfront. Nah, yang dimana sekarang menjadi gerbang ekowisata baru bagi masyarakat Pontianak. Sebaliknya. Nah, selanjutnya, peta administrasi Kota Pontianak yang terbagi menjadi 6 kecamatan. Yang pertama ada Pontianak Utara, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, dan yang terakhir ada Pontianak Tenggara. Nah, untuk wilayah studi sendiri berada pada di Kecamatan Pontianak Selatan. Ya, untuk ruang lingkup wilayah, fokus penelitian ini berada pada Kelurahan Nolai Laut yang terbagi menjadi segmen A dan B, yaitu Pasar Tengah sampai Jembatan Kapuas 1, yang memiliki luas dengan sebesar 0,3 km persegi. Nah, untuk ruang lingkup materi sendiri, dapat 3 poin, yaitu menganalisis potensi dan masalah, menyusun strategi penataan kawasan tepian sungai Kapuas dengan menggunakan metode analisis SWOT, dan yang terakhir mengidentifikasi komponen penataan. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah pada kawasan Kelurahan Nolai Laut. Belum adanya sinergitas antara kawasan tepian sungai Kapuas dan kawasan bersejarah, pelabuhan, permukiman kampung Garuda, dan perdagangan dan jasa, menimbulkan permasalahan kekumuhan, kemacetan, parkir liar, pencemaran air, dan kesemerawutan pada wilayah sekitar. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan, maka rumusan masalah yang saya angkat pada skripsi saya adalah bagaimana strategi penataan kawasan tepian sungai Kapuas. Nah, untuk dengan tujuan penelitian itu menyusun strategi penataan kawasan tepian sungai Kapuas. Untuk selanjutnya yaitu sasaran. Nah, sasaran sendiri terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama mengidentifikasi kondisi fisik yang berada di kawasan Kelurahan Nolai Laut. Kedua adalah menganalisis potensi dan kendala. Dan yang ketiga untuk mengetahui potensi apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman pada kawasan tepian sungai Kapuas. Dan yang terakhir adalah untuk merumuskan strategi serta menyusun strategi penataan kawasan tepian sungai Kapuas. Nah, untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka sendiri menggunakan teori elemen dan cangkota Hamid Cerpani yang ada 8 elemen. Yang pertama elemen tata guna lahan, bentuk nama bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pedestre, pendukung, penanda, dan yang terakhir adalah elemen preservasi. Penjelasan kebijakan yaitu menggunakan mengacu pada RPJMD Kota Pontianak, RPJMD Kota Pontianak, dan Kepmen nomor 320 tahun 2012. Nah, untuk rangka berpikirnya berawal dari isu permasalahan, langsung merumuskan latar belakang dan menjadi dasar ayat penelitiannya yaitu Arum ayat 40 serta teori yaitu menggunakan teori otak positif, prinsip rancangan kawasan teori tepi air, dan yang terakhir adalah teori rancangan Hamid Cerpani. Dan dirumuslah menjadi rumusan masalah, dikemas menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana strategi penataan kawasan tepian sungai Kapuas. Dengan tujuan perlu disusunnya strategi penataan kawasan tepian sungai Kapuas Kelurahan Nolai Laut dengan menggunakan metode pengumpulan data, survei sekunder, dan survei primer. Untuk komponen penataannya sendiri terbagi menjadi 10 komponen, serta menggunakan metode analisis SWOT dan deskriptif kualitatif dengan output strategi penataan kawasan tepian sungai Kapuas. Untuk metodologinya sendiri, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi primer dan sekunder, yaitu primer melakukan wawancara dan pembagian kuesioner atau pengambilan data organisasi terkait. Berarti populasi dan sampling yang saya tetapkan adalah 97 orang. Dan metode analisis yang saya gunakan dan kualitatif itu analisis SWOT. Nah, untuk selanjutnya yaitu kondisi existing yang berada di tepian sungai Kapuas, Kelurahan Nolai Laut. Nah, kondisi saat ini di Kelurahan Nolai Laut berarti sebagai kawasan perdagangan, jasa, permukiman, dan perkebunan.
dan aktivitas sehari-hari dengan kegiatan yang terbuat. Nah, untuk selanjutnya ada analisis. Selanjutnya ada tabel proporsional hasil kuesioner tata guna lahan. Terdapat 5 poin pertanyaan yang didominasi dengan setuju. Nah, untuk pertanyaan tidak setuju masyarakat dengan pertanyaan adanya RDTR sebagai pedoman pembangunan karena adanya RDTR Kota Pontianak. Nah, untuk selanjutnya adalah tabel proporsional hasil kuesioner bentuk dan masa bangunan. Untuk kuesioner hasil bentuk dan masa bangunan didominasi oleh jawaban responden setuju dari 5 poin pertanyaan yang sudah diberikan. Atau selanjutnya adalah kuesioner sirkulasi dan parkir. Nah, sebanyak 58,76 responden tidak setuju dengan pernyataan bahwasanya tidak ada PKL yang menggunakan bahu jalan karena masih banyaknya PKL yang menempati pedestrian sehingga membuat pengguna pedestrian menggunakan pedestrian sedikit terganggu dan juga sekitar 50,5 responden tidak setuju dengan pernyataan tidak adanya kemacetan di kelurahan Melayu Laut. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil kuesioner ruang terbuka. Sebanyak 77,32% responden setuju bahwa waterfront sebagai peningkat aktivitas masyarakat. Nah, menurut 44,33% bahwa setuju ruang terbuka di kelurahan bangunan sudah cukup aman, nyaman, dan asri. Terdapat 19,5%. Respon tidak menyetujui hal ini karena terdapat beberapa ruang terbuka yang cukup bersih dan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat. Untuk selanjutnya adalah pedestrian waste. Sebanyak 48,40 menilai tidak setuju, merasa tidak puas dengan adanya pedestrian di kelurahan karena kondisi jalan pedestrian yang kurang baik, terputus dan rusak yang didasari oleh jawaban responnya sebesar 56,70%. Kata saya penjalan kaki yang belum terpenuhi membuat masyarakat jarang berjalan pada di pedestrian. Nah, untuk selanjutnya untuk analisis SWOT berdasarkan dari tabel IPAS nilainya tidak boleh melebihi satu, yang dimana nilai total kekuatan dan kelemahan tersebut ditambah dengan hasil yang berjumlah 0,796. Dan selanjutnya untuk nilai EVAS sama seperti EVAS dari total keseluruhannya peluang ditambah ancaman hasilnya ialah 0,798%. 70,98. Nah, untuk selanjutnya ada kuadran analisis. Berdasarkan klasifikasi kuadran di atas, dapat diketahui posisi kelurahan Melayu Laut berada pada kuadran 1, yaitu agresif strategi, yang berarti kawasan ini memiliki peluang kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Maka strategi yang tepat melakukan perbaikan internal dan secara aktif mengembangkan peluang yang ada sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik. Untuk kesimpulannya itu terdapat 9 poin, yaitu yang pertama adalah jalur pedestrian pengembangan kawasan ini dengan strategi. Jalur pedestrian pengembangan kawasan ini harus dilengkapi dengan street furniture. Kedua adalah kawasan harus menjadikan kawasan berorientasi pada ruang publik yang dapat memberikan aktivitas bervariasi alam, ruang, dan berolahraga. Yang ketiga adalah poin pembangunan kios-kios PKL. Poin yang keempat adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan baru. Yang poin yang kelima minta penjangkauan angkutan muatan. Poin yang kelima membuat program K3 kebersihan kenyamanan keaslian. Poin yang keenam yaitu pengembangan kegiatan ekonomi lokal. Poin yang ketujuh peningkatan sarana dan prasarana. Poin yang kedelapan adalah meningkatkan aksesibilitas. Dan poin yang terakhir adalah optimalisasi dan pengelolaan parkir di kelurahan mulai yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.